Kita bahas kasus korupsi tahun 2024, skandal bantuan benih jagung dan kedelai di Kementerian Pertanian. Kasus ini melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan pejabat lainnya dengan nilai korupsi sekitar 1,7 triliun dari anggaran bantuan petani. Proyek ini berdampak lokal di daerah pertanian seperti Jawa Timur dan Sulawesi. Mari kita lihat faktor penyebab, dampak, upaya pencegahan, dan nilai-nilai yang dilanggar. Faktor penyebab kompleks terdiri dari individu, keserakahan pejabat seperti Syahrul yang diduga menerima suap untuk memilih pemasok tertentu. Faktor budaya kolusi antara pejabat dan pengusaha di sektor pertanian, di mana bantuan pemerintah sering disalahgunakan. Faktor sistematik, sistem distribusi bantuan yang lemah tanpa verifikasi ketat memungkinkan manipulasi oleh perusahaan seperti PT Indoberas Unggul yang terlibat. Dampak terhadap masyarakat sangat merugikan. Dalam dampak nasional, anggaran bantuan petani yang seharusnya meningkatkan produksi pangan malah habis untuk korupsi, memperburuk ketahanan pangan. Dalam lokal, di daerah seperti Nusa Tenggara Timur atau Jawa Timur, petani menerima benih berkualitas rendah atau palsu, menyebabkan gagal panen, kerugian ekonomi, dan peningkatan kemiskinan. Secara sosial, ini meningkatkan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah, memperlebar kesenjangan antara petani kecil dan elit. Adapun upaya pencegahan, yaitu KPK mendorong digitalisasi distribusi bantuan melalui aplikasi RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok untuk transparansi. Dan hukumnya yaitu Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2024 dan sedang dalam proses hukum dengan potensi hukuman hingga 20 tahun, namun tantangan seperti revisi Undang-Undang KPK masih menghambat efektivitas. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang dilanggar. Yang pertama, integritas, yaitu kejujuran dalam pengelolaan bantuan, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban atas anggaran publik, dan transparansi, yaitu proses distribusi yang tidak terbuka. Ini melanggar prinsip Pancasila seperti keadilan sosial dan kemanusiaan, serta etika publik yang menuntut prioritas pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Kasus ini menunjukkan korupsi masih merajalela di tahun 2024. Mari cegah dengan melapor KPK dan mendukung reformasi.